Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nurapipa dengan NIM 11920600081 dari kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas paru-paru pada tubuh kita. Menurut Isnaini, tahun 2019, pada bukunya yang berjudul Fisiologi Hewan, halaman 247, menjelaskan bahwa respirasi atau pernapasan merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh oksigen. Nah, oksigen ini merupakan hal yang sangat penting untuk proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hasil sampingan dari proses ini yakni karbon dioksida dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi, menurutnya sistem pernapasan memiliki fungsi utama yang memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dan air dari tubuh. Nah, selanjutnya menurut Rahayu, pada tahun 2016, dalam bukunya yang berjudul Kebutuhan Dasar Manusia 2, nah, organ saluran pernapasan ini dibagi menjadi dua, di mana ada organ saluran atas dan organ saluran bawah. Untuk organ saluran atas terdiri dari mulut, hidung, dan teri, yang dihubungkan oleh nasofaring dan membawa udara melalui mulut dan hidung ke paring. Sedangkan organ saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, lobus bronkus, segmen bronkus, dan paru-paru. Nah, proses pernapasan ini mencakup ventilasi, difusi, transportasi, dan juga perfusi. Nah, ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara dari paru hingga terjadi pertukaran gas. Nah, ventilasi ini mencakup inspirasi dan juga ekspirasi. Menurut Witton, dalam fungsinya, paru-paru ini memiliki volume atau kapasitas yang dapat menampung udara, yakni kapasitas vital paru-paru dan juga volume paru-paru. Nah, untuk kapasitas paru-paru merupakan volume paru udara maksimal yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru selama siklus pernapasan. Untuk volume paru terdiri dari volume tidal, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Nah, untuk volume tidal merupakan volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali melakukan pernapasan secara normal. Untuk volume cadangan inspirasi merupakan volume udara ekstra yang dapat diinspirasi di atas volume alur napas yang biasanya mencapai 3000 ml atau 3 liter. Nah, untuk volume cadangan ekspirasi merupakan jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi dengan cara melakukan ekspirasi sekuat-kuatnya pada alur napas normal, yaitu sekitar 1100 ml. Yang terakhir, volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru setelah ekspirasi paling kuat. Jadi, ketika kita bernapas, nah dalam paru-paru kita itu akan tetap ada udara yang tersisa, dinamakan dengan volume residu. Selanjutnya, untuk macam-macam kapasitas paru-paru. Nah, di sini ada kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, kapasitas vital, dan kapasitas paru total. Nah, kapasitas inspirasi merupakan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Untuk kapasitas residu fungsional yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Untuk kapasitas vital merupakan volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Selanjutnya, untuk kapasitas paru-paru total yaitu volume maksimum paru-paru yang dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi secara paksa, yakni sekitar 5.800 ml. Nah, di sini jumlahnya sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada galon 5 liter, selang sepanjang 60 cm, gunting, kertas, spidol dan selotip, kemudian ada baskom berisi air, ada wadah yang memiliki takaran mili, dan juga gelas. Nah, langkah pertama, buatlah kertas memanjang seperti ini, lalu belakangnya tempeli dengan double tip. Dan setelah itu, tempelkan di bagian sini, dari ujung sampai ujung. Selanjutnya, kita buat gelas ukur berukuran 250 ml. Saya menggunakan takaran dari botol ini. Selanjutnya kita beri garis 250 ml air. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan air secara bertahap 200 ml ke dalam galon. Kemudian kita ukur, kita tandai dengan spidol. Setelah galon diisi air sebanyak 4.000 ml, maka kita lakukan uji yang pertama pada saat kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Langkah pertama, kita masukkan selang ke dalam galon yang sudah diisi air 4.000 ml. Kemudian kita balikan. Tarik napas dalam satu tarikan.
Uji yang kedua kita lakukan ketika kita sudah melakukan aktivitas. Kita lakukan aktivitasnya ya. Setelah melakukan aktivitas selama 2 menit, maka kita lakukan langkah seperti tadi. Kita masukkan ke dalam galon. Kemudian kita balikkan. Ambil napas dalam satu tarikan, kemudian hembuskan. Berdasarkan hasil pengamatan, Riva Nora Pipa dengan tinggi badan 151 cm, berat badan 42 kg memiliki kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas 2.250 ml dan setelah beraktivitas menjadi 3.000 ml. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Julius Ikawati bahwa olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru-paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Jadi, kapasitas paru-paru pada Riva Nora Pipa meningkat seiring aktivitas yang lebih berat. 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jenis kelamin mempengaruhi pada perbedaan kapasitas paru-paru, di mana pada wanita 20-25% lebih kecil dibandingkan laki-laki. Laki-laki memiliki kapasitas paru-paru 4,8 liter dibandingkan dengan wanita 3,1 liter. Hal ini dipengaruhi karena perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, dan jumlah hemoglobin, serta elastisitas paru-paru. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin akan mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang, di mana wanita memiliki kapasitas paru-paru yang lebih rendah 20-25% dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, usia. Daya tahan kardiorespirasi akan meningkat dari masa anak-anak mencapai puncaknya pada usia 19 tahun atau 21 tahun. Ketiga, posisi tubuh. Kapasitas paru akan menurun pada posisi duduk dan saat berdiri akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma. Keempat, aktivitas fisik. Kebiasaan olahraga akan berhubungan dengan kapasitas paru-paru, yakni terlatihnya otot pernapasan, sehingga dengan kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik berat dapat membuat kapasitas vital paru-paru meningkat. Kelima, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok atau gaya hidup yang tidak sehat akan menimbulkan penyempitan pembuluh darah, sehingga mempengaruhi kapasitas paru seseorang. Selanjutnya, tinggi dan berat badan. Rasio antara berat badan dan tinggi badan yang diukur dari ujung rambut sampai ujung kaki akan mempengaruhi kapasitas paru-paru, di mana orang yang kurus dan tinggi biasanya kapasitas paru-parunya lebih besar daripada orang yang gemuk dan pendek. Selanjutnya, riwayat penyakit paru, di mana riwayat penyakit paru akan memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru. 3. Berapa jumlah volume paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Volume paru-paru yang tertinggal itu merupakan volume residu, di mana volume ini akan tertinggal di paru-paru sekitar 500 sampai 1000 ml yang berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Jika tidak ada udara dalam paru-paru, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. 4. Apa yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal, kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Selanjutnya, volume udara komplementer, yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi pada akhir ekspirasi normal, biasanya 1200 ml. Selanjutnya, volume udara komplementer, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 3000 ml. Yang terakhir, kapasitas vital udara pernapasan, yaitu kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kesimpulan, kapasitas vital paru-paru setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, berat dan tinggi badan, posisi tubuh, kebiasaan merokok, dan riwayat penyakit paru. Kapasitas vital paru-paru akan lebih besar ketika kita melakukan aktivitas dibandingkan tidak melakukan aktivitas apapun.